warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, para jemaah yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam inayah dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sekarang berada pada malam-malam terakhir daripada bulan Ramadan. Kita sekarang sudah berada pada malam ke-29. Maka ada satu hal yang perlu kita renungkan, yaitu berkaitan dengan tugas-tugas akhir kita di bulan Ramadan. Sebagian besar daripada hari-hari Ramadan ini telah berlalu. Maka tersisalah saat-saat yang paling agung daripada bulan Ramadan ini. Para ulama senantiasa memberikan nasihat bahwa kalau kita ini merasa bahwa di awal Ramadan kita belum maksimal, maka maksimalkanlah segala upaya yang kita miliki di akhir-akhir Ramadan. Jadi ini yang kemudian menjadi tugas besar kita di akhir-akhir Ramadan. Yang paling utama yang harus kita lakukan adalah melakukan perenungan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat terakhir seperti ini, kita senantiasa dituntut untuk melakukan perenungan. Melakukan perenungan, melakukan muhasabah, melakukan evaluasi secara total daripada apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Kenapa perenungan ini penting? Kenapa perenungan ini penting? Karena jangan sampai kita ini termasuk golongan orang-orang yang menyesalkan setiap waktu dan setiap hari serta setiap kesempatan untuk berbuat baik di bulan Ramadan. Dan penyesalan itu bukan sekarang. Penyesalan itu bukan sekarang. Orang-orang yang lalai itu menyesalnya belakangan, menyesalnya di akhir. Menyesalnya di akhir. Maka lakukanlah perenungan, lakukanlah muhasabah, lakukanlah evaluasi, merenungkan segala apa yang sudah kita lakukan. Sekali lagi bahwa kita kembali pada perkataan ulama, kalau memang kita merasa gagal di awal Ramadan, jangan sampai kita gagal di akhir Ramadan. Masih ada waktu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, jangan sampai ada penyesalan. Karena Allah menggambarkan ada orang yang menyesalkan itu. Ada orang
orang yang menyesalkan setiap momen berbuat baik dia sesalkan. Kenapa dia tidak terlibat? Ada orang yang menyesalkan setiap hari dalam hidupnya. Kenapa dia tidak terlibat dalam kebaikan? Kenapa dia tidak melakukan kebaikan? Ada orang setiap detiknya dia sesalkan. Kenapa? Karena dia baru sadar ternyata nilai daripada kebaikan-kebaikan itu besar pengaruhnya. Yang dahulu dianggap sepele, yang dahulu dianggap remeh, yang dahulu dianggap tidak penting dan seterusnya. Allah mengatakan, antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Jangan sampai ada satu individu yang kemudian mengatakan ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah, menyesalku kurasa terhadap segala macam kebaikan-kebaikan yang dulu aku lewatkan, terhadap segala momen-momen ibadah yang dulu aku lewatkan, terhadap semua kesempatan berbuat baik yang dulu aku sepelekan. Kenapa saya tidak terpanggil? Kenapa saya tidak tertarik? Saya malah memperturutkan hawa nafsuku. Saya malah memperturutkan keinginan-keinginan syahwatku. Saya tidak tertarik untuk berbuat baik. Padahal semua kebaikan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari berlalu di bulan Ramadan ini dengan segala kebaikan yang dia tinggalkan. Waktu yang berlalu, hari-hari Ramadan yang berlalu, itu ada nafasun la ta'ud, nafas yang tidak akan pernah kembali lagi. Satu Ramadan tidak akan pernah kembali lagi dalam hidup kita. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya. Bahkan ketika kita mengharapkan 27 Ramadan kemarin, 28 Ramadan kemarin, itu sudah tidak mungkin kembali. Alaika sa'atal lati anta fiha. Bagi kita sekarang ini, kita hidup di jam ini, di kesempatan ini, jangan lagi kita biarkan kesempatan ini berlalu tanpa kebaikan. Masih ada waktu. Di saat orang kemudian di hari-hari terakhir Ramadan menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi, jangan terpancing. Saya terketahui kemarin ada status yang di media sosial menulis begini, dicari orang hilang. Ternyata orang hilang itu sudah hilang dari masjid. Sebagian besar jamaah masjid hilang, tapi jamaah masjid sini insya Allah tidak. Dia berbeda masjid kita dengan masjid yang lain. Kesadaran akan nilai daripada kebaikan itu tidak muncul dalam hati. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ada juga yang kemudian kata Allah, au taqul, ada orang yang menyesalkan kesalahan yang dia lakukan, tapi dia ingin mencari kambing hitam, tidak mau salah sendiri, tidak mau dianggap salah. Sehingga dia mengatakan apa? Au taqul law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Seandainya nak kasih ke petunjuk Tuhan, pasti juga saya jadi orang bertakwa. La haula wala quwwata illa billah. Bukankah ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di saat Allah Subhanahu wa taala memilihmu menjadi orang yang termasuk mendapatkan nikmat Ramadan? Bukankah ini hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah ini hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita kembali merasakan Ramadan tahun ini, di saat semua banyak orang yang berdoa kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan, sesaat sebelum Ramadan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa sedihnya perasaan ketika dia berharap dia termasuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagian daripada orang yang merasakan nikmatnya Ramadan pada tahun ini, tapi Allah mentakdirkan yang lain. Allah menghendaki yang lain.
kesempatan emas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi sekali lagi, kalau penyesalan di dunia masih ada kesempatan untuk berbenah. Tapi penyesalan-penyesalan seperti ini itu diucapkan oleh orang-orang yang lalai di saat mereka melihat betapa besar pengaruh daripada setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan, terutama kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Beda nilainya kebaikan yang dilakukan di luar Ramadan dan kebaikan yang dilakukan di saat bulan Ramadan. Orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat, ahli kemungkaran, ketika diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala azab Allah, ditampakkan padanya ini siksaan Allah Subhanahu wa taala terhadap ahli maksiat, ahli dosa. Allah menggambarkan penyesalan orang-orang seperti itu. Dia mengatakan, "Au taqul hina taral azab." Jangan sampai wal iyad billah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang hadir di tempat ini, keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita seiman, kita memohon Allah masukkan kita semua dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Ketika Allah memperlihatkan para ahli maksiat, para ahli dosa, betapa mengerikannya azab Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian mengucapkan kalimat-kalimat penyesalan. Au taqula hina taral azab, law anna li karrah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan padaku satu kali saja untuk aku kembali ke dunia, aku minal muhsinin, aku ingin menjadi orang yang berbuat baik. Aku ingin menjadi orang yang berbuat baik. Dan inilah penyesalan. Sekali lagi, ini adalah penyesalan. Maka perenungan yang seperti ini kita perlukan, terutama di akhir-akhir Ramadan. Perenungan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada penyesalan di belakangan hari. Kita menyesalkan setiap waktu, setiap momen-momen peribadatan. Kita menyesalkan setiap kesempatan berbuat baik, berbuat amal saleh, melakukan kebajikan, melakukan segala hal yang kemudian bisa menambah perbendaraan amal-amal saleh kita, menambah kapling-kapling surga kita. Banyak orang yang dipikirkan kapling dunianya, tapi kapling surganya sempit. Pundi-pundi amal, kapling-kapling surga ini penting untuk kita perbanyak dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, kita juga membutuhkan perenungan yang tulus kepada Allah, bahwa di bulan Ramadan, terutama di akhir-akhir Ramadan seperti ini, kita perlu fokus pada diterimanya amal. Banyak orang yang fokus pada amalannya, setelah itu selesai. Tidak ada mutaba'ah, tidak ada tindak lanjut pada amal yang dia lakukan. Padahal tindak lanjut pada amal yang kita lakukan itu penting. Bagaimana caranya? Kawal ibadah-ibadah kita itu dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan rasa cemas, al-khauf war raja, rasa takut dan pengharapan. Takut
amalan kita tidak diterima dan sangat mengharap sekali kepada Allah agar Allah menerima amal-amal kebaikan kita. Karena tidak satupun dari kita ini yang bisa menggaransi amalnya diterima. Makanya Nabi SAW mengatakan apa dalam satu sabdanya? La taqul annaka sumta ramadhana kullah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kau mengatakan satu bulan maka ini Ramadan puasa penuh. Artinya kita tetap mengharap kepada Allah agar Ramadan kita ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salafus saleh. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau lakukan dalam mutabaahnya berkaitan dengan fokusnya terhadap diterimanya amal. 6 bulan setelah bulan Ramadan, mereka kawal ibadahnya itu dengan berdoa kepada Allah agar semua ibadah dan kebaikannya diterima oleh Allah di bulan Ramadan. 6 bulan. Ini yang menjadi nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa nasihatnya? Fokuslah pada diterimanya amal dan jangan terlalu fokus pada amalan itu sendiri. Karena kebaikan, sujud, ruku, kalau diterima oleh Allah tidak ada lagi balasan kecuali surga. Makanya ada satu ungkapan dari seorang salafus saleh bahwa kalau seandainya saya tahu satu saja sujudku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengharap hari ini pun saya meninggal dunia. Karena tidak ada balasan bagi sujud yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali surga. Di saat satu contoh misalnya, ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, orang Arab Badui, ma faradallahu alayya minas salat?" Apa yang diwajibkan bagiku dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan salat? Kata Nabi, as-salawatul khams. Salat 5 waktu saja. Kalau puasa Ramadan. Orang ini kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak mau tambah-tambah ini dan tidak mau kurangi itu, mau kerja. Masuk surga kira-kira?" Ah iya. Apa yang wajib salat 5 waktu. Dari puasa Ramadan. Yang lain itu sunnah. Seseorang ketika jujur imannya, melaksanakan ketaatan, melaksanakan yang wajib, itu sudah cukup untuk memasukkan dia ke dalam surga. Kalau betul-betul sesuai dengan syarat rukun diterimanya amalan itu. Belum lagi misalnya kalau ditambah dengan amalan-amalan yang lain, amalan-amalan sunnah. Tapi sekarang persoalannya bahwa kita sendiri, kita tidak bisa menggaransi bahwa ibadah kita ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting menyeimbangkan antara al-khauf war raja, rasa khawatir amalan tidak diterima dan pengharapan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa maksudnya? Intinya jangan pernah putus hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutaba'ah, fokus pada diterimanya amal. Jamaatul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tugas-tugas lain di akhir-akhir Ramadan seperti ini. Jadi kita tinggal menghitung jam. Semakin gencar juga setan ini menggoda kita, godaan hawa nafsu juga. Jadi kemarin saya di masjid di Al-Markas berkaitan dengan kajian tentang qiyamul lail, tentang
Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Sahabat-sahabat Nabi itu menggunakan pakaiannya yang paling mewah, yang paling mahal untuk dikenakan pada malam yang dia yakin malam itu adalah Lailatul Qadar. Jadi kalau dia yakin di 10 terakhir, maka 10 terakhirnya dia menggunakan pakaiannya yang paling mewah, menggunakan parfum. Bahkan mereka itu membakar bahur, membakar parfum untuk mengharum-harumkan masjid di tempat dia akan melaksanakan qiyamul lail. Begitu mereka menjemput dan mempersiapkan diri untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Tamim Ad-Dari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu memiliki pakaian yang seharga 1000 dirham. 1000 dirham dia pakai pakaian yang mewahnya itu untuk Lailatul Qadar. Ulama mengatakan, bagaimana kamu akan menghadap kepada raja sedangkan kau dengan kondisi dan keadaan seperti ini? Nah, sedangkan kau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kau akan menghadap kepada Malikul Mulk, rajanya alam semesta. Maka pasti saya akan mempersiapkan diri dengan kondisi dan keadaan yang paling istimewa. Dia kenakan pakaiannya yang seharga 1000 dirham, bersiap dan berhias diri untuk menjemput kemuliaan Lailatul Qadar. Tapi sekarang kita kebalikannya. Kita fokus di 10 terakhir mempersiapkan pakaian yang paling mahal untuk Idul Fitri. Lewat di 10 terakhir. Pakai pakaian yang paling mahal yang bisa kita gunakan sebagai bentuk pemuliaan kita terhadap Lailatul Qadar. Nah ini. Yang berikutnya adalah kita fokus beristighfar. Ini tugas-tugas kita di akhir Ramadan. Fokus untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti banyak beristighfar? Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Gibah itu merobek puasa. Gibah itu mengoyak puasa, merobek puasa, merusaki puasa. Istighfarlah yang kemudian menempel puasa itu. Istighfarlah yang kemudian bisa menempel dan memperbaiki puasa itu. Maka di akhir-akhir Ramadan seperti ini, kita tidak tahu apa yang sudah kita lakukan 1 bulan ini. Bisa saja kita melaksanakan ibadah puasa sempurna, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga melakukan banyak hal yang bisa mengurangi nilai daripada kesempurnaan puasa. Maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Umar bin Abdul Aziz pada masa pemerintahannya, dia mengirimkan surat kepada gubernur-gubernur yang dia angkat di beberapa kota yang ada. Apa di antara isi surat yang disampaikan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala kepada gubernurnya? Dan surat itu dikirimkan di akhir-akhir Ramadan. Di antara poin yang disampaikan dan dinasihatkan kepada gubernurnya adalah, perbanyaklah kalian membaca doa seperti yang dibaca oleh bapak kita Adam alaihi salam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini di antara wasiat daripada Umar bin Abdul Aziz, disampaikan kepada gubernur. Banyak-banyak kau istighfar di akhir Ramadan, banyak-banyak kau ulang-ulangi doa yang dipanjatkan bapak kita Adam alaihi salam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena sungguh istighfar
Istighfar yang dilakukan ini adalah sebagai bentuk perbaikan terhadap semua bolong-bolongnya puasa-puasa yang pernah kita lakukan. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang kemudian menjadi spirit besar kita untuk kemudian menjadi alasan bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa ini yang kita harapkan adalah ampunan-Mu ya Allah. Yang kami harapkan ini adalah maghfirah-Mu ya Allah. Tidak ada yang kami harapkan kecuali maghfirah. Makanya nikmat yang terbesar yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba itu adalah ampunan. Ampunan terhadap dosa dan kesalahan. Apalagi yang kita harap. Kita ini manusia biasa. Kita ini manusia biasa. Satu kesalahan yang kita lakukan itu mengharuskan seharusnya berhak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan murkanya kepada kita. Tapi kita yakin betapapun besarnya dosa yang kita miliki, yang kita lakukan, kita yakin bahwasanya Allah itu maha besar juga ampunan. Makanya dalam hadis qudsi, ini hadis qudsi yang sangat luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya." Kalau seandainya kalian datang padaku, menghadap kepadaku dengan membawa sepenuh bumi ini dosa, kesalahan, la taituka biqurabiha maghfirah. Aku akan datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi juga ini ampunan untuk mengampunkan dosa dan kesalahan. Ini nikmat. Cuma persoalannya, maghfirah itu, ampunan Allah itu diberikan kepada orang yang betul-betul taubat kepada Allah. Wa inni laghaffarun liman taba. Sungguh aku maha pengampun bagi mereka yang memang minta taubat kepada Allah. Aku maha pengampun kepada mereka yang memang beristighfar, memohon ampunan, meminta ampunan kepada Allah. Tapi kalau ada orang yang tidak pernah minta ampun kepada Allah, berarti dia tidak pernah merasa bahwa dirinya salah. Ada seorang ulama ditanya oleh murid-muridnya, kau habiskan waktu beristighfar berapa banyak dalam sehari? Dia mengatakan, kalau jari-jariku ini tidak salah hitung, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 1000 kali. Kalau jari-jariku ini tidak salah hitung, saya beristighfar kepada Allah lebih daripada 1000 kali. Wajar kalau kemudian ulama-ulama atau para salafus saleh yang mengenal pribadi Nabi SAW, yang mengenal pribadi sahabat-sahabat Nabi, dan melihat kesungguhan para sahabat dalam berbuat kebaikan, memohon ampun kepada Allah, dia melakukan sesuatu amalan yang di luar daripada logika kita, karena dia berpikir, ini sahabat Nabi jelas jaminannya dari Nabi, ada di antara mereka masih hidup sudah dijamin surga. Dia melihat pribadi Nabi SAW seperti apa, yang Nabi saja diampunkan dosanya yang telah lalu ataupun yang akan datang. Kata Nabi SAW, wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Demi Allah, saya beristighfar kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Nah, kita ini tidak ada jaminan apa-apa. Malas kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada kesempatan ini dan apa yang kita sampaikan ini menjadi bahan perenungan buat kami sendiri dan juga kepada para jamaah sekalian, terutama di akhir-akhir daripada Ramadan ini, yang menjadi tugas besar kita untuk senantiasa mengawal kebaikan-kebaikan kita dengan banyak bermohon kepada Allah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah siam kita diterima oleh Allah, ibadah qiyam kita diterima, tilawah Al-Quran kita diterima oleh Allah, dan betul-betul
menjadikan kita semua ini sebagai insan-insan muttaqin yang berhasil keluar daripada madrasah Ramadan ini sesuai dengan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.